Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Semoga kita sekalian dalam lindungan Tuhan, sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, hari ini bacaan yang akan kita baca akan diambil dari Injil Yohanes. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas rahmat penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahaminya dan dapat melaksanakan semua kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, sekarang kita buka Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jalan menuju ke kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus tetapi agak jauh. Ada jalan yang pintas, lebih dekat tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan juga menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu harus pikir-pikir lewat jalan yang mana. Jalan itu meski jauh tetapi kalau menuju kepada tujuan, ya tidak apa-apa. Demikian juga kalau orang harus pergi ke kota melalui jalan yang jelek dan menanjak, tetapi kalau sampai di tujuan, ya juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan yaitu kalau ternyata jalan ini menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan sorga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat.
ada banyak kelompok agama yang menawarkan jalan menuju kepada kebahagiaan itu. Namun, Yesus di dalam sabda perpisahannya, ia mengatakan bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam firman ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke sorga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka, ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajaran Tuhan itu sendiri, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepadanya, seperti rasa damai, rukun, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan tetapi semu, karena tidak membawa kepada kebenaran dan kehidupan. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku akan hidup," yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang aku lakukan. Nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Semoga kita dapat melalui jalan yang menuju pada kebahagiaan. Amin. Adik-adik sekalian, untuk mengakhiri permenungan kita hari ini, mari kita berdoa untuk menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami hunjukkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria di bulan Maria ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.